kiranya menyertai kita seumur hidup kita, sehingga kita bisa kuat menghadapi masalah-masalah ini ya. Saudara masih memiliki wajah-wajah yang banyak masalah, saudara masih punya banyak masalah, khususnya dalam rumah tangga. Kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Isinya apa? Kejadian 1 ayat 1 yang keras? Nah, sudah tahu. Ya sudah, saya pulang saja. Sudah tahu kan? Ya, ini yang membuat pengkhotbah bingung. Khotbah apa ya? Karena jemaat dikhotbahin ini sudah tahu, ini sudah tahu. Ya wis, hanya mengingatkan ya. Karena kalau nggak diingatkan lupa. Kejadian 1 ayat 1 mengingatkan kita. Ayat 2 sampai 25 mengingatkan kita Tuhan itu sudah telah menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan menyiapkan semua, siap, ready. Nah, baru Tuhan ciptakan manusia. Yang terakhir belum tentu yang nggak penting. Yang terakhir bisa jadi yang penting. Semua dibuat dulu, diciptakan dulu, baru kita manusia. Halo. Paling tidak menghibur kita anak-anak muda ya. Aduh Pak Pendeta, saya takut menikah, saya belum punya apa-apa. Saya belum punya banyak uang. Saya belum punya rumah. Kerjaan saya kurang mapan. Nggak usah takut anak-anak muda. Ya, ada uang 1 juta enggak apa-apa, tak nikahkan. Ada uang 100.000 enggak apa-apa, tak nikahkan. Ya, ini kurang berapa saya minta Pak Felix, minta Pak Yosef, minta Pak Gideon. Jangan khawatir, Tuhan sudah menyediakan. Tuhan yang menginginkan, Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang merencanakan adanya keluarga, rumah tangga, suami istri kok. Ya, bukan berarti lalu malas-malasan, enggak. Yang penting rajin, jujur, takut akan Tuhan. Berkat Tuhan akan mengikuti kita, anak-anak muda. Amin, anak-anak muda. Iya. Pulang ibadah, daftar. Yang pacaran-pacaran, daftar. Bimbingan pranikah ya. Tidak apa-apa. Justru sama-sama miskin, sama-sama punya kesempatan, punya pengalaman berjuang bersama-sama. Nanti udah sama-sama sukses kaya, waduh, ini milik kita berdua ya yang, waduh, daripada sama-sama kaya, bukan menyalahkan orang kaya ya, enggak, kalau sudah kaya ya sudah, nggak usah jadi miskin. Kok sama-sama kaya, bukankah ada sebagian mereka ribut, ini hartaku, ini hartamu, ini hartaku, ini hartamu, ini hartaku, ini hartamu. Ayo di depan notaris. Penjelasan ngatur harta gono gini. Gara-gara harta ribut ya. Ada perjuangan bersama, itu ada ikatan ya, kayak seperti bangsa Indonesia. Berbeda-beda suku, berbeda-beda latar belakang, berbeda agama, tapi punya perjuangan pengalaman bersama-sama, pengalaman perjuangan bersama-sama. Itu ada ikatan ya. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Saya hubungkan dengan keluarga ini ya. Waduh enak ya, Tuhan siapkan semua. Lalu Tuhan pertemukan jodoh. Laki sama perempuan, Adam dan Hawa. Jemaat. Tapi tidak semudah itu ya pernikahan, rumah tangga, keluarga itu ya. Ada banyak-banyak pemikiran, ada banyak-banyak pengaruh dari luar yang membuat kita, waduh, perang dunia dalam rumah tangga. Saya ketika ikut seminar di online ya, di gadget ini, ya lihat orang-orang saya dengarkan di Jawa Timur saja, di Jawa Timur tahun lalu angka perceraian orang yang bercerai, orang yang daftar cerai 8.500 kasus. Tahun ini 2020 belum habis, belum Desember 2020 ini, baru berapa bulan ini? Sudah berapa bulan ini? Belum setahun, itu berapa kali lipat
85.000 angka perceraian, 85.000 kasus perceraian. Jemaat, jujur ya, boleh enggak pendeta saudara cerai? Aduh, tak lihat istri-istriku sampean. Tak lihat istriku ini kok kurang langsing, nggak seperti dulu waktu pacaran. Ya itu gara-gara kamu, aku gak langsing. Ya wes. Kok ada yang lebih cantik. Waduh, aku dulu salah pilih. Ini bukan jodoh dari Tuhan. Ada yang lebih pinter, ya. Khotbahnya ada yang lebih pinter, pelayanannya ada yang lebih pinter. Waduh, ya Pak Tuhan, ini aku dulu salah pilih mungkin Tuhan. Eling, dulu Bu Nike ini nerima kamu apa adanya. Kamu dulu nggak sepinter ini. Dulu kamu S1 belum lulus. Dulu kamu khotbah nggak sebagus ini. Dulu kamu nggak seganteng ini. Kamu sekarang ganteng kan gara-gara istrimu kan? Coba macem-macem ya. Tambah pinter, ya, tambah kaya. Amin, tambah kaya. Tambah ganteng, mulai ngelirik sana ngelirik sini ya. Kalau bicara sama Tuhan, Tuhan, apakah ini jodohku atau bukan Tuhan? Saya nggak masalah pilih Tuhan. Nah itu dulu waktu pacaran. Jangan sekarang sudah menikah. Yang jomblo-jomblo yang belum menikah, ya. Pikir baik-baik, ya. Sebanyak-banyaknya cocok supaya sedikit cekcok. Nah, idealnya kan gitu, ya. Sebanyak-banyaknya yang sepadan gitu ya. Yang mengurangi banyak hal yang untuk memicu bentrok, bertengkar, berkelahi. Nah itu sekarang sebelum menikah. Nah yang sudah menikah, ayo nggak boleh berpikir seperti yang jomblo-jomblo. Yang sudah menikah, ya sudah, terima apa adanya. Nah sekarang bagaimana kita memulihkan, mencari jalan keluar, mencari solusinya. Langsung ke ayat 27, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Wow. Jangan ada yang menghina ya. Coba lihat kanan kiri, lihat aja. Ini gambarnya Tuhan loh ini. Ini buatannya Tuhan loh ini. Buatan tangan Tuhan sendiri loh. Karya Tuhan sendiri loh. Ya. Ya. Di Alkitab saya ini ada coretan. Urek-urek. Jelek bagi saudara mungkin. Bagi saya, kenang-kenangan. Ini ketika anak saya Briana baru belajar menulis, ya. Saya menulis, saya mewarnai Alkitab, ayat-ayat Alkitab, dia ikut-ikutan, ya. Nah, dia coret-coret Alkitab saya. Coretan, bagus atau jelek? Karena anak saya yang buat, bagus. Saya tempel beberapa lukisan yang diwarnai oleh anak-anak saya, ya. Ada yang kurang selesai, ada yang gak bagus, ada yang coret-coretan, ada yang gak warnanya kurang serasi, tapi saya pajang di dinding. Buatan anak saya, apalagi buatan Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki perempuan ciptaan Tuhan, beda tapi ciptaan Tuhan. Tuhan persatukan supaya saling melengkapi. Katakan saling melengkapi. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, jangan khawatir saudara. Bagian saudara lakukan, bagian saudara. Bagian berkat itu Tuhan yang kirim berkat. Katakan amin. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Nah ini idealnya. Ingat baik-baik anak muda, diberkati dulu baru beranak. Jangan beranak dulu baru diberkati. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Wah ini kalau menurut susunan Tuhan, saudara berkuasa, saudara punya otoritas, saudara punya kemampuan, saudara ditakuti, saudara dihormati, saudara didengar. Ya, karena siapa yang di dalam saudara? Karena saudara ingat siapa yang menciptakan saudara. Ini otak ini perlu dicuci oleh firman Tuhan,
supaya tidak gampang terpuruk, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, tidak gampang rendah diri, tidak gampang menghina diri sendiri. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal 2 ayat 15, kita hanya di Kejadian saja. Pasal 2 ayat 15 sampai 18. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Di sini kita jadi tahu betapa pentingnya. Di sini ya kita jadi tahu betapa pentingnya taat, ya. Betapa pengaruhnya, dampaknya jika kalau kita tidak taat, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Jangan dibalik-balik ya. Ini dengar baik-baik. Semua boleh kamu makan. Atau kalau dipersenkan 90% boleh kamu makan. Tapi 1 ini jangan, 10% ini jangan. Kalau dipersenkan kira-kira seperti itu. Serakah ya. Ini cobaan kita manusia ya. Merasa kurang terus. Sudah jadi raja loh bisa merasa kurang. Sudah konglomerat masih bisa merasa kurang loh. Ya, dombanya orang miskin dirampas juga. Padahal dombanya sendiri ratusan ribuan. Ya, hati-hati dengan dosa keserakahan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, kembali diingatkan masalah suami istri, ya, sepadan. Ya. Istri penolong, ya. Jadi tolonglah istri-istri, suami tolonglah istri-istri, tolonglah suamimu. Jangan berkata, Pak Pendeta, aku sudah capek Pak Pendeta. Suamiku ini ditolong, minta ditolong terus. Aduh, tidak bisa mandiri. Iya. Tidak bisa mandi sendiri. Tidak bisa makan sendiri. Tidak bisa minum sendiri. Tidak bisa bersih-bersih rumah sendiri. Tidak bisa mendidik anak sendiri. Bu, ya wes, ibu tidak usah nolong lagi ya. Nanti kalau Dik Megari, Kembang Kuning, tidak usah nolong. Ibu ini kan hidup. Ibu ini kan ingin menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang dibutuhkan, betul? Ya bersyukur seharusnya istri masih menolong suami. Ibu senang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan? Ibu senang merasa jadi orang yang berguna atau tidak berguna? Wes istriku, wes pergi ya kamu wes. Aku merasa ada kamu, tidak ada kamu, tidak masalah. Kamu pulang, tidak apa-apa. Seneng gitu tak ibu? Jangan, ibu-ibu, istri-istri jangan lagi mengomel, bersungut-sungut terus lagi ya. Bersyukur. Istri-istri, ibu-ibu, penolong. Pria itu tidak bisa kalau tidak ada penolong. Ya, pria-pria cintai penolongmu ya. Jangan disuruh terus jadi jongos, jadi pembantu terus. Jangan, dicintai. Ya, supaya lebih banyak suka menolong istri-istri. Ya, sekali lagi ya, saldonya ditambahi ya, nanti tambah semangat ya. Dipercayai. Ini loh, mah 1 miliar wis aturan wis. Oh, seneng nolong terus pasti wis ta. Amin Ibu-ibu. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Jadi suami itu senangnya ditolong, dihargai, dihormati, dilayani, diajeni, diorangkan. Karena selama ini belum merasa orang. Kalau istri senang, uang belanjanya ditambahi. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Udahlah, waktunya tidur, pasrah sama Tuhan. Ya, rezeki berkat itu Tuhan yang atur kok.
Waktunya kerja-kerja, ibadah-ibadah, sembahyang-sembahyang, baca Alkitab. Waktunya bermain sama anak. Nikmatilah hidup ini, seimbang. Waktunya bermasyarakat. Ya, waktunya bertetangga, gitu ya. Tidur nyenyak, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Sama-sama katakan rusuk. Ya, tulang rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perempuan dari tulang, laki-laki dari debu tanah. Beda atau sama? Loh, bahannya aja sudah beda. Ya. Jadi enggak boleh alasan Pak Pendeta, aduh gak kuat aku. Banyak perbedaan dalam rumah tangga ini, dalam keluarga ini, sehingga kami ribut terus. Wes, ini pasti, nih ngomong jelas ya. Ini pasti bukan jodoh dari Tuhan. Ini pasti bukan kehendak Tuhan. Kata Tuhan atau katamu, pikirmu saja yang kau pikir, bukan pikiran Tuhan ya. Kok enggak dulu sebelum menikah itu loh ngomong gitu, bicara seperti itu. Kalau sudah menikah jangan bicara seperti itu. Dari awalnya dasarnya basicnya kejadian 1, kejadian 2. Loh, bahan bakunya aja beda loh. Justru kalau sama jangan menikah. Laki sama laki jangan menikah. Perempuan sama perempuan jangan menikah. Justru beda, tulang sama tanah, debu tanah. Beda, justru menikah untuk saling melengkapi. Kalau sandal kiri-kiri diskon 99%, jangan beli sandal kiri-kiri. Justru sandal kanan kiri, sepatu kanan kiri beli diskon 50%. Jangan dibelikan sepatu lagi ya istriku. Sepatuku sudah banyak ya. Ya, laki sama perempuan beda memang ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi sama. Sehingga keduanya menjadi cocok, enggak ribut. Bahagia terus selama-lamanya, seperti Tuan dan Putri di film-film dongeng-dongeng itu. Bahagia selama-lamanya. Enggak. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semakin tajam, dipertajam. Semakin dewasa. Semakin kuat rohani. Oh, paling pinter ibu-ibu. Pak Pendeta ini loh, kesalahan suami 1, 2, sampai 20. Ini loh, kekurangan suami. Keburukan suami loh Pak Pendeta. Keburukan ibu mana? Tapi sama aja kok. Suami-suami, Pak Pendeta ini loh, keburukan istriku ini loh. Loh, keburukan bapak mana? Gak ketemu makanya. Yang dilihat itu kekurangan, kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan pasangan terus. Orang lain terus. Keluarkan dulu balok di matamu, baru engkau bisa mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Loh, diketemukan suami istri itu loh, masih saling menyalahkan. Loh, ya apa? Oke. Lihat lagi catatan tulisan kesalahan, kelemahan, kekurangan pasangan kita. Lihat lagi. Coba baca. Terus ingat-ingat. Bandingkan. Pikirkan, renungkan. Bukankah jujur? Bukankah kelemahan, kekurangan, kesalahan pasangan kita justru itu
kekuatan kita. Untuk kita saling melengkapi, untuk kita melengkapi dia, untuk kita menutupi dia, untuk kita menyempurnakan dia. Contoh, pasangan kita pelit, kita royal, bersyukur toh saling melengkapi. Kalau sama-sama pelit, waduh bahaya. Kalau sama-sama royal, wah entek, habis semua wis, dikasih orang semua itu. Yang satu lambat, yang satu cepat, buru-buru. Nah, saling melengkapi supaya sedang-sedang saja. Kalau buru-buru terus ngebut, bahaya tabrakan. Kalau lambat terus, waduh, telat terus kebaktian. Minggu depan tidak ada yang telat. Ya, saya berdoa. Saya tidak minta lagi, wis. Saya tidak mohon saudara. Saya berdoa Tuhan menolong saudara semua. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah datang. Jangan telat. Kasihan yang pelayan-pelayan kepanasan di luar ya. Ini belum dilaksanakan ya. Sudah waktunya tutup pagernya. Oh Tuhan tolong ya. Laki-laki ini biasanya menggunakan pikiran, menggunakan otak, logika ya. Di Alkitab ada itu ya. Bapak Abraham, Daud, Abimelek, siapa aja lah laki-laki. Biasanya itu. Pikirku, saya pikir. Kalau perempuan dalam hatiku saya merasa, itu saya rasa, saya pikir, saya rasa, nggak ketemu itu laki perempuan suami istri ya. Yang satu suka serius, yang satu suka bercanda. Yang pacaran, cewek-cewek coba perhatikan, cowok-cowok itu kan suka ngelucu terus ya, cari lawaan terus. Coba yang sudah menikah ya, perhatikan. Wajah bapak-bapak ini sudah nggak melawak lagi, nggak melucu lagi, karena kebanyakan ibu-ibu, maaf ya saya menyalahkan ibu-ibu istri-istri ya, sudah jangan guyon naik, bercanda terus, kerja sana, bercanda terus. Nah, jadi akhirnya bapak-bapak nggak melucu lagi. Janganlah ibu-ibu, meskipun nggak lucu ya tertawalah gitu loh. Tertawa itu sehat betul. Tertawa itu sehat betul. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Buktinya, orang-orang edan gila loh, sehat-sehat. Kujanan tidur di emperan toko, tidak sakit, tidak minum tolak angin. Cuma orang pinter yang minum tolak angin. Tapi Bapak Ibu tidak usah gila. Gembiranya loh yang diambil ya. Gembira ya. Nggak inget utang ya, gembira ya. Nggak inget mertua yang cerewet ya kan, gembira. Yang satu rapi, yang satu berantakan, ya saling melengkapi lah. Jangan bertengkar terus. Tuhan, aku gak seneng Tuhan. Aduh, istri anak kok males. Kok aku tiap hari nyapu, ngepel kora-koranya, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Aduh. Kamu ndak mau nyapu, ndak mau ngepel, ndak mau kora-kora. Mau sakit lah. Kamu bisa nyapu, bisa ngepel, bisa kora-kora. Itu kamu berarti sehat. Oh iya, bersyukur. Berguna. Karena aku rumah bersih. Kan gitu loh Bapak Ibu. Nggak saya hitung-hitungan, ini kerjaan perempuan, ini kerjaan laki-laki. Laki-laki khusus kerjanya di kantor dan megang uang. Kamu pegang sotil, sapu. Janganlah. Betul kepala sama tubuh. Betul kepala sama pemimpin sama, enggak ya. Sepadan, setara. Teman pewaris kerajaan Allah. Itu loh suami istri. Jangan sampai kita suami merasa manusia super lalu wanita direndahkan, terus hati-hati loh. Suami-suami cintai, hargai istrimu, teman pewaris kerajaan Allah. Itu kalau enggak kita cintai betul-betul ya, kita enggak jaga lindungi makhluk halus yang satu ini, itu penghalang doa loh. Kurang 4 menit. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19.
Ada perbedaan lagi nih. Pak Pendeta, suami saya ini kurang sungguh-sungguh. Kok tidak bisa kayak saya ya Pak Pendeta? Kalau saya ini loh, Pak Pendeta, kalau saya doa, sungguh-sungguh, nangis. Oh, kalau sungguh-sungguh itu harus nangis ya. Itu perempuan, Bu. Kalau laki itu beda. Sungguh-sungguhnya. Doakan terus suami Ibu pasti nanti sungguh-sungguh lah. Ya doakan suaminya sungguh-sungguh, supaya sungguh-sungguh Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan. Nah, laki-lakinya berubah sungguh-sungguh dengan gaya laki-laki. Nggak harus nangis sungguh-sungguh itu. Yang aku, Tuhan panggil aku. Full time melayani Tuhan sepenuh waktu. Loh, istrinya nangis lagi. Kenapa? Loh, yang ojo full time yang kerja yang. Loh, ya tadi didoakan supaya sungguh-sungguh. Sekarang sungguh-sungguh dengan gaya laki-laki. Suaminya mau full time, nangis istrinya. Gereja mau renovasi, pembangunan. Dibangun lantai 5. Istri-istri nangis, doa, pendoa siapa kan banyak ibu-ibu ya. Suka doa atau karena mau menghindari pekerjaan rumah? Gak kerasan aku Pak Pendeta di rumah, suamiku kereng, aku dikaploki terus ya. Pak, ya apa dikaploki tau Pak ya. Jadi ke gereja terus. Janganlah ibu-ibu, jangan pelarian gereja, nanti suami-suami tambah marah. Sana kamu, kawin sama Pak Pendeta sana kamu. Minta makan sama Pak Pendeta, tidur di gereja sana sama Bu Kikin. Jangan. Ya ada waktunya ke gereja, ada waktunya melayani suami. Doa suami sungguh-sungguh, istrinya doa sungguh-sungguh nangis, Tuhan berkati gereja, Tuhan berkati gereja. Suaminya enggak nangis doa, tapi karena istrinya doa sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doanya. Nah, suaminya disentuh oleh Tuhan. Mah, depositonya tak cairkan ya. Ini 500 juta, 1 miliar ini tak sumbang ke gereja. Nah, istrinya nangis lagi. Bukan karena doa sungguh-sungguh, tapi karena menyesal. Aduh, gara-gara doa aku ya. Wes, serba salah. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Ayo istri bertobat, coba perhatikan baik-baik. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Nah ini dosa di Taman Eden. Suami berdosa gara-gara mendengarkan perkataan. Makanya saya tidak mau mendengarkan perkataan istri saya. Yang ini loh, yang bajunya bagus, yang dalam nama Yesus aku tidak mau mendengarkan. Ini loh yang sepatunya, bagus ini yang dalam nama Yesus. Ini loh make up yang bagus, membuat aku cantik. Ini kalau aku cantik kan kamu suami yang seneng kan, ya kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku lebih senang kamu cantik apa adanya. Nggak usah make upan. Kamu lebih cantik, nggak pakai make up. Karena saya pelit. Enggak pelit, ngiritnya. Sampai mana tadi ya? Ketinggalan kereta. Mendengarkan perkataan istrimu, memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Terkutuk tanah, bersusah payah. Tanah ini kayak keras, kering, dipacul, tidak subur-subur, disiram, tidak subur-subur. Susah payah. Kayak tidak hujan-hujan langit ini kayak tembaga, kayak besi. Rezeki seret. Sial ini, istriku ini pembawa sial. Begitu, hati-hati loh. Engkau akan berusaha payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri, rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai berkeringat, peres keringat, banting tulang dan seterusnya ya. Sampai kau kembali lagi jadi tanah, sampai mati susah payah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan
kembali menjadi debu. Ini kan jadikan alasan untuk wes cerai, pelayananku gak maju-maju, tambah mundur, gak tambah soge, tambah melarat, toko gak tambah gede, tutup sisan, bangkrut pabrik. Ini pembawa sial ini istriku ini. Wes aku akan berdoa sungguh-sungguh cari jodoh yang dari Tuhan. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru, menyelesaikan masalah dengan dosa baru. Ingat baik-baik ini, kejadian ini ya. Kitab Kejadian ini ingat baik-baik. Jadi pelajaran buat kita suami istri. Adam dan Hawa itu bermasalah bukan? Di Taman Eden ini kan bermasalah. Di Taman Eden, sudah di Taman Eden. Semua Tuhan sudah sediakan. Wah, mapan luar biasa, makmur. Loh, tetap ada masalah kan? Adam dan Hawa kan jodoh dari Tuhan kan? Jadi alasan, jadi pemikiran kita ya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, masalah perekonomian rumah tangga, jangan jadi alasan untuk bercerai. Cari jalan keluarnya, cari solusinya. Tuhan tolong doa. Saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima. Hawa, aku minta maaf ya, seharusnya aku jadi kepala, pemimpin. Seharusnya aku melindungi kamu. Seharusnya, ayo aku berkata, jangan turuti ular ya. Harus lebih taat sama Tuhan. Kan gitu seharusnya. Maaf ya, Hawa kan gitu. Iya ya, Adam, aku juga minta maaf. Aku sudah mengambil alih pimpinan. Aku gak tanya sama kamu sebagai suami. Maaf ya, gitu kan beres, saling memaafkan. Gak terus saling menyalahkan. Terus cari kambing hitam. Makanya laris kambing hitam, gak ada. Kambing putih semua. Dibeli semua. Amin saudaraku ya. Jangan nambahi angka perceraian lagi ya. Saya tidak mau mendengar saudara bercerai. Kan saudara juga gak mau mendengar bahwa saya bercerai kan? Kok enak pendeta tidak boleh cerai? Jemaat, ya sama dong. Yuk, kita sama-sama berdoa. Aduh, salah lagi. Ampun ya, lebih 4 menit ya, kamu udah. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih. Kami mau saling mengampuni, saling memaafkan, saling memahami, saling mengerti, saling menerima, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menyesuaikan diri. Tuhan, terima kasih. Kami ciptaan Tuhan. Kami tidak mau lari dari masalah, tapi Tuhan menolong kami supaya kami bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Tuhan sumber hikmat kami, Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhan sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berusaha sungguh-sungguh berusaha menjalani pernikahan, menjalani kehidupan dalam keluarga kami masing-masing dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya, menerima semua yang terbaik dari Tuhan, berkat rohani, jasmani, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami terima dengan percaya, Kami berdoa, bersyukur dan percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.